Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita melihat di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu atau kemarin saya mengikuti sebuah berita apa yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD di Twitternya. Diceritakan tentang seorang yang kaya raya di daerah Jawa Timur yang kemudian menjadi korban meninggal karena sakit COVID tanpa mendapatkan perawatan. Sebelum mendapatkan perawatan karena rumah sakit begitu penuh pada waktu itu. Saudara-saudara, Yesus jauh-jauh hari sudah mengatakannya. Waspadalah, berjaga-jagalah, dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tidaklah tergantung kepada segala sesuatu yang dimilikinya itu, saudara-saudara. Hidup kita tidak tergantung kepada apa yang kita miliki. Tetapi hidup kita, hidup manusia, tergantung sepenuh-penuhnya adalah kepada Tuhan. Kepada Tuhan, siapapun juga manusia itu, dia percaya Tuhan atau tidak, saudara-saudara, hidup manusia itu tergantung kepada Tuhan. Tergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama kepada bangsa Israel, Musa memberikan perintah yang kita kenal dengan Dasatita atau 10 hukum Taurat. Dan salah satunya pada hukum yang ke-10 dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 17, Musa memberikan perintah ini. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di dalam terjemahan yang lama disebutkan, jangan bersikap loba dan tamak terhadap sesamamu. Jangan bersikap loba dan tamak terhadap sesamamu. Jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesamamu untuk dimiliki secara ilegal. Itu tentunya maknanya, saudara. Untuk dimiliki secara ilegal. Saudara-saudara, betapa penting kita menjaga diri kita. Sebab di dalam Injil Lukas pasal 12 yang kita baca tadi, saudara-saudara, itu dilatar belakangi oleh seorang yang datang kepada Yesus, meminta Yesus menjadi seperti mediator di tengah-tengah keluarga mereka, karena ada salah satu anggota keluarga mereka yang tidak mau berbagi warisan, harta kekayaan, warisan dari orang tua mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, hati-hati, waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari situ. Saudara-saudara, kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus demikian. Bagaimana cara hidup orang-orang percaya. Gaya hidup yang baru dari orang-orang yang mempunyai kehidupan yang baru di dalam Kristus. Efesus pasal yang keempat disebutkan demikian, ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Haleluya, saudara-saudara. Inilah gaya hidup yang baru yang diminta oleh Tuhan dari kita sebagai orang-orang yang menjadi ciptaan yang baru.
Orang yang sebelumnya suka mencuri, hak orang lain dia rampas untuk dirinya sendiri. Sekarang firman Tuhan berkata, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dengan tangannya dan melakukan pekerjaan yang baik. Melakukan pekerjaan yang baik, sehingga supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Tadinya orang punya milik orang lain, dia rampas untuk diri sendiri. Sekarang kepunyaan sendiri, milik diri sendiri, dia bagikan untuk orang lain. Ini gaya hidup yang baru yang diminta oleh Tuhan dari kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, nasihat dari Tuhan kita Yesus Kristus, peringatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, jaga dirimu baik-baik. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Waspada. Tetapi biarlah kita menjadi orang yang seperti diajarkan oleh firman Tuhan, bekerja keras dengan tangan kita, saudara-saudara, dengan segala kemampuan kita, dan kita berbagi dengan orang-orang lain sesuai dengan nasihat firman Tuhan bagi kita. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Bapa dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu. Saat ini hamba-Mu berdoa bahwa setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan rekaman firman Tuhan ini, Engkau berkati kami semua, Engkau tolong kami semua, Engkau lindungi kami semua di dalam kasih anugerah-Mu. Biarlah kami Tuhan, Engkau lindungi dari segala yang jahat. Biarlah kami Tuhan, Engkau tuntun kepada pekerjaan-pekerjaan yang baik, kepada usaha-usaha yang baik, yang mendatangkan keuntungan-keuntungan yang baik bagi kami. Dan semua itu kami pakai untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah namamu. Berkati Tuhan seluruh umat-umat-Mu. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah, sembuhkan yang sakit. Tolong dalam segala persoalan yang kami hadapi. Dan Tuhan pelihara kami dengan kasih anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Immanuel.